Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah. Fasaqahum ila ta'ati bil ijab. Allah menghalau kita ini kepada taat dengan diwajibkannya. Allah menghalau kita supaya taat dengan diwajibkan. Jadi kewajiban itu laksana dihalau. Supaya kita sembahyang zuhur diwajibkan zuhur. Nah, kita laksana dihalau oleh Tuhan untuk taat kepada Allah. As-sabihi bis-salasil allati tuda'u fi unuqil asir, yang diumpamakan kewajiban itu seperti rantai yang diletakkan di leher tawanan. Ini tawanan dipasung, ditarik supaya ke sana. Ini tawanan dipasung, ditarik supaya menuju ke tempat yang diinginkan oleh yang menawan. Nah, itulah kewajiban, ini laksana rantai. Nah, kita dipasung oleh Allah, ditarik supaya ke sana, supaya melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ajiba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannah bis-salasil. Allah berfirman, sungguh aneh, ujar Tuhan, ini manusia diajak ke surga bersalang di rantai berdahulu. Ini aneh manusia. Ke surga itu dihalau, disuruh. Jaka kada disuruh kada mau ke surga. Jakanya kada diwajibkan manusia itu kada mau ke surga. Nah, dirantai, ditarik, dikarasi hanya mau ke surga. Nah, jadi ujar Tuhan itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib. Ada orang yang disuruh nyaman dipaksa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ini malas, kita ini lemah, kita ini sibuk, lalu Allah wajibkan kewajiban-kewajiban itu kepada kita agar bisa terlaksana. Allah mewajibkan atas engkau itu untuk taat. Allah wajibkan sembahyang zuhur 5 waktu, wajibkan zakat, Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan itu dan ini. Tidak ada Allah mewajibkan itu melainkan agar masuk surga. Agar kita ini masuk surga. Kada ada tujuan apa-apa dari Allah. Kada ada keuntungan apa-apa Allah mewajibkan kewajiban itu. Nah, kalau pun kita misal bila sembahyang Allah makin jaya, kada. Bila kita kada sembahyang Allah turun kehormatannya, kada. Kada demikian. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan andai kata seluruh manusia dari Adam sampai hari kiamat, semuaan itu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuaan top, semuaan taat kepada Allah. Sedikit pun kada akan menambah kebesaran Allah. Sedikit pun kada akan menambah keperkasaan Allah. Nah, sebaliknya andai kata mulai Adam sampai hari kiamat orang macam Abu Jahal semuaan ingkar kepada Allah. Sedikit pun kada mengurangi kebesaran Allah. Sedikit pun kada mengurangi kejayaan Allah. Jadi kejayaan Allah, kebesaran Allah kada tergantung dengan patuhnya kita kepada Allah. Lain lawan raja dunia. Nah, kalau raja dunia sekampungan demo gugur pembakal. Jatuh kehormatannya, hilang kepercayaan. Nah, kalau Allah kada ada sangkut pautnya taat dan maksiat kita. Nah, kada ada hubungannya dengan kebesarannya, dengan keagungannya. Jadi Allah mewajibkan kita berbagai macam ketaatan itu adalah untuk agar kita masuk surganya Allah, agar kita ke surga.
Aujaballahu 'alal khalqi ta'atah wa ma aujabaha 'alaihim illa lida'watihim ila jannatih wallahu yad'u ila daris salam. Allah mewajibkan kepada makhluk ini taat kepadanya. Tidaklah Allah mewajibkan taat itu atas mereka, melainkan untuk mengajak mereka ke surga. Untuk mengajak ke surga. Ini nang nyamannya kita juga. Nang nyamannya kita juga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah itu mengajak manusia masuk ke dalam surganya. La liftiqarihi ila ta'atihim. Allah tidak membutuhkan, tidak memerlukan kepada taatnya itu makhluk tadi. Kada perlu Allah lawan taat kita ini. Nah makanya salah satu sifat yang membahayakan seseorang adalah idlal. Idlal itu apa artinya? Merasa berjasa lawan Tuhan. Nah ini menggugurkan amal. Nah, merasa berjasa dengan Tuhan. Inya sudah taat kepada Allah. Inya membela agama Allah. Inya berjuang meninggikan kalimat Allah. Lalu inya ada merasa berjasa lawan Tuhan. Nah ini idlal. Idlal ini yuhbitul amal, menggugurkan amal. Jadi amal ibadah yang kita lakukan, kalau kita anggap kita ini merasa berbuat baik, merasa berjasa kepada Allah, itu menggugurkan amal. Tandanya orang yang idlal itu adalah merasa aneh kalau dia dapat musibah. Merasa aneh kalau dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah. Itu tanda orang yang idlal. Heran. Karena musibah, maka aku bisukan membaca ratib. Kamarian membaca ratib juga. Masih aja dapat musibah, ada apa? Nah ini orang idlal. Inya merasa dengan membaca ratib itu rasa sudah berjasa di sisi Allah. Rasa dianggap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Nah ini idlal. Ingin taat kepada Allah. Berdoa, kada kabul doanya. Dalam hatinya aneh, kenapa Tuhan kada ngabulkan doa? Maka aku asal kada ada berbuat maksiat. Nah ini idlal. Itu menggugurkan amal kebaikan. Padahal kita berdoa, kita kada berdoa, Allah kada ada urusan. Kada ada keperluan. Jadi semata-mata Allah itu menyuruh kita melakukan ini, melarang kita melakukan itu, supaya kita masuk surga. Supaya masuk surga. Bukan karena Allah perlu, bukan karena Allah berhajat lawan taat kita itu. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian itu berhajat kepada Allah. Siapapun manusia, yang kaya, yang miskin, rakyat, raja, semuaan perlu kepada Allah. Nah, sedangkan Allah huwal ghani yang maha kaya, al-hamid lagi terpuji.